wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Saya Lamberti Junita Yunte. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dan sekaligus fakta menarik. Nah, adapun tokoh filsafat yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tokoh filsafat Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh filsafat Yunani kuno pada pertengahan abad 383 sampai dengan 322 sebelum dan sesudah Masehi. Ia adalah salah satu murid dari Plato. Sejarah singkat dan adapun fakta menarik dari Aristoteles atau tokoh filsuf Yunani kuno ini yaitu ia dalam judul yang dia tulis dan judul yang dia tuliskan yaitu judul buku retorik. Nah, retorik ini berkaitan dengan seni berbicara atau seni berkomunikasi. Dalam buku yang dia tulis, di mana dia menggunakan 3 metode persuasi untuk menyampaikan argumen-argumen yang ingin dia sampaikan. Nah, adapun 3 metode yang dia rumuskan yaitu etos, pathos, dan logos. Etos, pathos, dan logos ini dalam metode persuasif atau dalam penyampaiannya ia menulis dengan menggunakan metode-metode khusus untuk ketika kita ingin menyampaikan argumen kita, saran, kritikan maupun pernyataan atau pendapat kita dapat menyampaikan dengan yakin karena kita memiliki kemampuan berbicara komunikasi dengan mengikuti 3 metode tadi sehingga apa yang kita sampaikan dapat mempengaruhi orang lain dan dapat meyakinkan orang lain. Adapun etos sendiri yaitu penggunaan kredibilitas dan karakter serta etika. Dalam etos menekankan pada penggunaan kredibilitas, karakter, etika. Ketika kita menyampaikan argumen, kritikan, saran, dan pernyataan kita tetap memperhatikan karakter kita, etika kita dalam menyampaikan sebuah argumen dan kritikan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pathos. Pathos yang kedua ini menekankan pada penggunaan gairah dan emosi. Dalam menyampaikan argumen kita tentunya memperhatikan gairah dan emosi kita, bagaimana emosi kita dapat kita perhatikan dengan baik. Dengan tetap memperhatikan ekspresi yang kita sampaikan. Kita menyampaikan sesuatu, memperhatikan ekspresi kita sehingga apa yang kita sampaikan dapat terlihat baik dan benar sehingga dapat diterima dan dapat dipercayai oleh orang lain atau audiens sebagai pendengar. Nah, selanjutnya yaitu logos. Logos adalah penggunaan logika dan bukti faktual. Logos ini menekankan pada penggunaan bukti-bukti ketika menyampaikan argumen, saran, kritikan, sanggahan pernyataan kita tentunya menggunakan bukti faktual atau bukti-bukti sehingga dapat meyakinkan audiens kita untuk mempercayai apa yang kita sampaikan dengan baik. Sehingga dalam hal ini saya menekankan Aristoteles merumuskan 3 metode atau 3 pilar utama untuk berkomunikasi secara baik, efisien, dan efektivitas, yaitu etos, pathos, dan logos. Dalam buku retorik, ia menuliskan 3 metode ini untuk sebagai metode persuasif dalam berkomunikasi dan dalam menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah singkat dan fakta menarik dari tokoh filsafat Aristoteles.